Malaikat saja kagum dengan ibadahnya. Keren ibadahnya iblis. Tiba-tiba Allah menciptakan Nabi Adam. Iblis merasa iri. Saya lebih baik dari dia kok. Akhirnya apa? Laknat Allah mulai sejak itu sampai hari kiamat. Wa anna la'nati ila yaumiddin. Laknat untuk umum sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara iri. Kenapa saya katakan ustaz dan kiai bisa kena? Kalau ada dua lembaga, misalnya pesantren ya, pesantren, itu cobaannya apa? Cobaannya, kalau pesantren satunya santrinya semakin banyak, yang satunya semakin sedikit. Itu kalau imannya tidak kuat, itu bisa. Ustadz satunya semakin terkenal, semakin familiar, ilmunya semakin nampak. Itu yang satunya. Banyak hati-hati dengan ini. Nabi berpesan wala tahasadu. Sesama guru bertetangga. Bertetangga ini rawan dirinya. Malau madejen, abere makemor. Kalau tetangga sebelah dapat nikmat, bagaimana perasaan kita sebagai seorang muslim ikut nikmat? Gimana? Saudara banyak konflik gak selesai itu saudara, satu bapak satu ibu, gara-gara iri. Dan ini cobaan bagi orang tua. Kadang-kadang apa? Mohon maaf, orang tua itu kan kadang kurang peka terhadap itu. Yang satunya dibelikan ini, satunya enggak. Akhirnya satunya ini rusak lagi. Nah, tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sampai satu dengan yang lain saling iri. Itu yang kedua. Yang berikutnya wala tadabaru, jangan saling tadabar. Tadabar itu membelakangi, jangan masuk kongkoran. Jadi ya mungkin ada masalah 01, 02, 03, tak remari pas tak saling sapa. Yang bersaing di Jakarta, yang musuhan di Batemon. Di Batemon Doka. Siapa orang masalahnya? Ya kita harus punya idealisme, yang kita pilih yang terbaik pasti. Tapi kalau sudah sampai pada menyerang, saya sering mengatakan di mana-mana begini. Saya paling takut itu kalau membicarakan keburukan, yang jelas keburukan pribadi ya, itu tokoh. Kenapa? Karena minta maafnya sulit. Coba sekarang misalnya yang mencela Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, yang mencela, menggibahi, menyebarkan keburukannya, jelas keburukan pribadinya, itu minta maafnya sulit. Mau minta maaf di mana? Kayak kemarin Pak Anies misalnya ke Mekasan, atau ada calon lain ke Mekasan, mau salaman saja sulit, apalagi minta maaf. Sehingga nanti bisa jadi orang-orang yang dicela itu mereka yang menikmati pahala kita, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis atadruna man muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Yaitu orang yang ibadahnya banyak tapi pahalanya diserahkan pada orang lain. Yati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin dan seterusnya. Wa yuqahada min hasanati wa hada min hasanati. Kan tak terasa itu. Ya boleh ngobrol tentang kelebihan, tentang itu boleh, tapi jangan sampai menyebar-nyebarkan keburukan. Nah, dampaknya apa? Biasanya kalau sudah idolanya diserang, yang mengidolakan ini tidak terima. Kalau sudah masuk ke hati, yang terjadi tadabur, musuh-musuhan. Nah, yang banyak sekarang itu lewat pesan WhatsApp. Di grup keluarga, beda pilihan, saling kirim link. Kalau yang dikirim prestasi tidak apa-apa, saling menunjukkan prestasi, tidak apa-apa. Kadang-kadang aib.
dan seterusnya. Hati-hati. Kemudian kalimat terakhirnya, mohon maaf. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadi belajar dari kita datang ke masjid ini, semuanya sama, kita bersaudara. Bahkan Nabi mengajarkan mulai dari shaf dirapatkan, kemudian lurus. Kita benar-benar sama di hadapan Allah. Kemudian di kalimat terakhirnya, wala yahillu li muslimin, enggak halal bagi orang muslim ayyahjura akahu fawqa thalathi layal. Enggak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Apalagi nunggu 5 tahun. Nunggu 5 tahun baru akur, eman-eman. Di hadis yang lain sama, riwayatnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya, ini masih di bab yang sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma tawaddu ithnani billahi azza wa jalla, tidaklah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, wa izzi au bil Islam, wa izzun au bil Islam, atau keduanya saling memuliakan, fa yufarriqu bainahuma, lalu keduanya musuhan. Jadi sebelumnya saling bersaudara, kemudian musuhan. Awwalu dzambin yuhaddithuhu ahaduhuma, maka orang itu akan ditanyakan karena dosa perceraian itu, karena dosa permusuhan itu. Jadi 2 orang ini yang sebelumnya sama-sama cinta karena Allah, nanti ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar akan ditanya tentang permusuhannya. Jadi tidaklah ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan karena Islam akan berpisah. Jadi keduanya akan berpisah kecuali dikarenakan dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan Allah nanti yang berat kepada kita adalah, sebab dosa apa kita menjadi renggang dengan saudara kita? Kita ini bermusuhan itu karena apa? Ini yang standar di kita, kebencian-kebencian itu adalah standar teringan dalam urusan dunia. Dan saya selalu menyampaikan, di antara fitnah terberat setelah meninggalnya Rasulullah itu adalah fitnah politik. Fitnah politik. Bagaimana sahabat-sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah itu harus bertemu di medan perang.
gara-gara beda pilihan politik. Saya pasti tidak akan pernah ragu dengan iman mereka. Dan itu karena gelapnya fitnah pada masa itu. Kalau mereka, tentu dengan ijtihadnya, kita yakin dengan ijtihadnya, bisa sampai seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Maka yang perlu kita harus tekankan bagi diri kita adalah bagaimana kita belajar dari kejadian-kejadian itu, sehingga kita tidak terlibat pada permusuhan-permusuhan yang menyebabkan ruginya diri kita masing-masing. Kalau mereka ditanya di hadapan Allah, para sahabat ditanya di hadapan Allah, kita yakin amalan-amalan mereka itu luar biasa. Dan kita yakin bahwa mereka itu semata-mata karena ketakwaan kepada Allah. Seandainya mereka musuhan karena ketakwaan. Tapi kalau kita ini misalnya beda pilihan, itu karena apa? Waliyahzubillah, kalau karena uang. Apa dengan itu kita mau musuhan dengan orang lain? Kalau soal hukum tidak usah diragukan lagi tentang itu. Apa karena itu? Nah ini yang akan berat. Jadi makanya semua orang yang asalnya saling mencintai itu dipisahkan biasanya karena faktor dosa, kesalahan yang terjadi di antara keduanya. Kemudian seterusnya, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yusarima musliman fawqa thalath." Sama dengan yang tadi ya. Tidak halal bagi seorang muslim ay yusarim. Yusarim itu bermusuhan, cekcok. Kemudian tidak saling sapa. Lebih dari 3. Fa innahuma kabani anil haqqi madama ala sarima madama ala siramahuma. Karena keduanya selama bermusuhan mereka dijauhkan dari kebaikan. Orang kalau musuhan itu dijauhkan dari kebaikan. Yang biasanya saya kasih contoh sederhana itu biasanya kalau mau sholat. Bayangkan Anda masuk sholat dan Anda sedang musuhan ini sama orang, mau melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Begitu sholat sampai 2 rakaat baru sadar ternyata yang di sampingnya adalah musuhnya. Apa yang terjadi? Muncul kebencian. Yang harusnya dia muncul cinta kepada Allah, penghambaan diri, yang muncul adalah kebencian. Pengennya imam segera menyelesaikan ada mata lima. Zikir pun tidak nyaman, tidak bisa khusyuk. Ingin segera keluar dari shaf. Kemudian, teman yang dimuliakan Allah, wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratun anhu sabaqahu bil fi. Siapa yang menyapa duluan, fa in fa'at ihdahuma 'ala al-ukhra. Siapa yang menyapa duluan, maka dia telah menebus kafarahnya. Menyapa duluan. Jadi kalau orang lebih dari 3 hari bermusuhan,
maka yang pertama kali menyapa dia adalah orang yang didekatkan dari kebaikan dan dia telah menebus kafarah. Wa in mata ala siramahuma lam yudkhilal jannata jami'an abadan. Kalau dia mati dalam keadaan musuhan, mati dalam keadaan bermusuhan, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini ancaman serius ini. Gara-gara musuhan tidak bisa masuk ke dalam. Tapi lagi-lagi ya, permusuhannya itu karena apa? Wa in salima alaihi fa aba ayyuqabbila taslimahu wa salamihi. Kalau yang satu memulai dari salam, ini misalnya ada jamaah Masjid Al-Islam musuhan sudah 3 hari, satunya sadar karena ikut kajian, ketemu langsung mengucapkan salam, assalamualaikum Pak. Fa'aba. Tapi satunya enggak mau jawab salam. Misalnya melengos. Ya, sampai kalaupun lagi amat tanya apa kok mau buat? Ini saling. Kan ada orang dari benci saya itu. Dari benci. Radda alaihil malak. Yang menyapa dengan salam ini itu dijawab oleh malaikat meskipun orang ini tidak menjawab. Jadi malaikat yang jawab. Wa radda 'alal akhar asy-syaitan. Yang satunya yang tidak mau jawab salam itu dijawab salamnya oleh setan. Jamaah yang dimuliakan Allah, faedahnya ini sangat banyak. Yang pertama, coba hitung kebencian kita pada orang bermusuhan kita. Coba dihitung. Agar apa? Agar tidak sampai limit. Karena kalau sudah sampai limit, cara memperbaikinya itu sulit. Coba nanti yang pakar psikologis bisa diteliti kenapa Islam membatasi 3 hari. Karena mungkin ya salah satunya, kalau sudah lebih dari 3 hari orang tidak nyapa, itu semakin berat. Sama dengan orang yang memutus silaturahim, semakin lama tidak mampir, itu semakin tidak enak mampir. Makanya Islam hanya membatasi 3 hari. Silakan dihitung yang musuhan. Saya yakin tidak ada yang musuhan ini. Dihitung, kalau sudah lebih 3 hari segera mulai. Kemudian yang kedua, yang melekat pada orang yang bermusuhan di hatinya itu salah satunya adalah kebencian. Kalau kebencian sudah melekat di hati seorang, dia akan dijauhkan dari kebaikan. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan keduanya sama-sama dijauhkan dari kebaikan. Ini untuk persoalan-persoalan yang remeh ya. Kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, ada peristiwa di surat At-Taubah ketika Rasulullah mendiamkan Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat karena tidak ikut perang. Apakah ini termasuk kategori memusuhi? Sehingga kemudian turun ayat itu menyatakan bahwa dosa dan kesalahannya Ubay dan yang lain itu dimaafkan. Maka jawabannya adalah Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada beberapa sahabat ini yang tidak ikut perang. Ada yang mengatakan mereka sedikit tergiur dengan dunia karena waktu itu musim panen. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, katakan bahwa itu dalam rangka mendidik. Jadi misalnya, mohon maaf,
ada orang tua yang anaknya keterlaluan salah, lalu orang tua mendiamkan, kan ada seperti itu ya. Anak ditorot demi mendidik itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah membiarkan kebencian dalam hatinya. Jadi misalnya di antara kita ada yang benci kepada orang karena akhlaknya, karena moralnya, karena etikanya. Yang kita lakukan mendiamkan dalam rangka mendidik agar dia berubah, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan di sini adalah keduanya tetap saling membenci. Kemudian yang seterusnya, berbahagialah menjadi orang-orang yang hatinya senantiasa lembut dengan maaf. Di antara penghuni surga adalah mereka yang mau menahan amarahnya dan mau memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memang Pak, rasa-rasanya apalagi kita yang tidak salah. Semua orang yang musuhan kan merasa dirinya benar. Coba, ada enggak orang yang musuhan yang dirinya merasa salah? Pasti dia sama-sama dalam posisi pemikiran bahwa dirinya benar. Benar semua. Dan yang paling repot itu kalau keduanya sama-sama merasa pemenang, tidak ada yang mengalah. Maka dalam hadis ini disebutkan yang terbaik yang bisa menembus kafarohnya adalah yang menyapa dua. Bagi sebagian orang, nyapa duluan ini kekalahan. Joni. Oh Joni, Todus. Waktu todus apa tak salahnya bakal ada. Bisikan-bisikan seperti ini bisa jadi bisikan-bisikan setan. Agar orang gagal untuk menghentikan keburukan dalam diri. Bocil goreng, depan Jerman goreng, jelas dirinya mungkin ada selisih sedikit bahwa dirinya lebih benar, tapi kemudian dia hadir, dia nyapa duluan, maka dia pemenangnya. Meskipun secara adat dan budaya mungkin dia dianggap kalah. Makanya ini utamanya yang bilang nyunah ini, suka sunnah Rasul. Yang berat apa? Coba kalau kita mau niru Rasulullah, diludahi Pak, diludahi. Tiap kali lewat di tempat itu Rasulullah diludahi. Begitu lewat satu hari Rasulullah yang meludahi tidak ada. Apa yang dilakukan Rasul? Tanya Rasul, mana orang yang bisa meludahi saya? Siapa yang? Apa yang disampaikan? Dia sedang sakit. Coba pun sampean, sebiasalah nyala ke sampean pas sakit. Mun sampean sampai ajengmu sampean kudu kalah. Tapi ini adalah hakikat pemenang dalam Islam. Maka kata Rasul, orang yang kuat itu bukan yang berani membanting musuhnya. Laisa sadidu bisurah. Bukan orang yang bertanding gelut menang itu yang kuat katanya. Tapi apa? Wa innama alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya orang yang bisa mengendalikan emosinya, amarahnya, ketika dia marah, dia kendalikan. Dia orang yang kuat. Jadi bukan sampean pemenang kalau sampai bila berikut tanya, benih menang betul. Justru sampean kalah. Justru yang menang dalam Islam adalah alladzi yabda'u ma, yaitu di antara mereka yang memulai untuk menyapa. Kemudian ada yang menarik di sini, cara menyapa dalam Islam itu dengan salam. Salam. Bayangkan sudah musuhan beberapa hari, kemudian mendoakan kebaikan. Assalamualaikum. Selamat untukmu. Karena saya ingin memulai kebaikan. Assalamualaikum. Ini yang benar, ini yang ideal. Tapi misalnya kita mau pakai opsi yang tadi, sekedar nyapa mulai. Kalau mulai plus dengan salam, maka kita benar-benar menerapkan apa yang diajarkan Rasulullah.
Nah, istimewanya kalau dia tidak membalas salam, nggak membalas salam, tidak mau tegur sapa, ya pokok, maka kita dapat kemuliaan, dan kemuliaan itu nanti akan sama dengan kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang bersabar, yaitu ketika disambut oleh para malaikat. Ingat Pak, ciri orang-orang yang beriman disebutkan di banyak ayat, di banyak riwayat, itu mereka disalami malaikat. Assalamualaikum tidak dijawab, kan pasti ada perasaan gak nyaman. Tapi ada bisyarah dari Rasulullah, orang ini salamnya dijawab oleh nanti ketika di surga kan begitu. Malaikat berderetan menyambut di surga dengan salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kamu di dunia telah sabar. Sebaliknya, waliyadzubillah, kalau ada orang-orang yang datang pada kita dan dia inisiatif minta maaf, inisiatif mengucapkan salam duluan, sambutlah dia dengan gembira. Agar apa? Agar yang menyambut kita adalah para malaikat. Karena kalau sampai sebaliknya, yang menyambut adalah setan. Dan Al-Quran mengulang-ulang, setan itu tidak pernah layak untuk menyambut dan berteman dengan kita, karena setan adalah musuh bagi kita. Siapa yang dimuliakan Allah? Kurang 5 nih Mas. Ada tambahan satu riwayat. Ini keluarga Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inni la'arifu ghadabak wa ridak." Kata Rasul, "Wahai Aisyah, saya tahu betul kapan kamu marah dan kapan kamu ridho. Kapan kamu baik-baik saja dan kapan kamu enggak rela." Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzalik? Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasul, bagaimana Anda bisa tahu?" Ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Innaka idza kunta radiyah." Kamu kalau sedang bahagia, senang kepadaku, kata Rasul. Qalat, "Muna qulti bala wa rabbi Muhammad." Kalau Aisyah itu sedang-sedang kepada Nabi Muhammad, ya demi Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi sebut Nabi Muhammad. Wa idza kunti sakhita. Tapi kalau engkau sedang murka kepadaku wahai Aisyah, qulti la wa rabbi Ibrahim. Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, ya begitulah, sekali-kali tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Ini luar biasa. Luar biasa betapa menariknya di dalam keluarga Rasulullah. Bahkan dalam keadaan senang dan marah pun ada pelajaran yang menarik bagi kita. Sama-sama Tuhannya Sayyidah Aisyah tetap sama selamanya Allah. Tapi lihat bagaimana respon Sayyidah Aisyah ketika sedang tidak, satu kali mungkin tidak suka kepada Nabi Muhammad, mungkin ya, ada hal yang tidak disukai, maka yang disebutkan adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Siapa Tuhannya Nabi Ibrahim? Allah. Tapi kalau Sayyidah Aisyah senang, gembira, bahagia, sedang baik-baik saja dengan Nabi Muhammad, yang disebutkan adalah Tuhannya Nabi. Artinya apa? Kalau mungkin ibu-ibu, ini yang disebutkan kebetulan kisahnya adalah kisah suami istri. Ibu-ibu tidak senang pada suaminya, misalnya biasanya manggilnya Mas, nanti kalau tidak senang tetap panggil tapi dengan panggilan yang lain. Dia pun sampean Pak Nano, Pak Nano, siapa nama anaknya? Tapi jangan sampai kemudian menghentikan tegur sapa. Jangan sampai kemudian kemarahan-kemarahan itu ditujukan dengan hal-hal lain yang tidak mengenakan. Saya tetap menyebutkan Allah, tapi ada kesan bahwa
Kalau sedang marah, Allahnya Nabi Ibrahim. Tapi kalau sedang suasananya nyaman, Allahnya Nabi Muhammad. Padahal sama-sama Allah yang satu, Allah yang esa. Karena itu opsi-opsi seperti ini menjadi opsi pilihan menarik bagi kita semua, utamanya dalam berkeluarga atau kita dalam mendidik. Karena begini, biasanya kalau kita sedang senang kepada lawan bicara kita atau kepada siapapun di keluarga kita, itu kita akan panggil dengan panggilan yang terbaik. Tapi kalau kita sedang tidak nyaman, itu ada panggilan-panggilan lain. Tapi ingat, jangan sampai panggilan itu kepada panggilan yang menjatuhkan, jaga perasaan. Tetap jadi opsi yang mungkin turun sedikit lah. Jadi seperti itu. Ini yang bisa kita kaji malam ini dari bab tentang bahayanya mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat. Nanti mungkin ada sedikit tambahan setelah adzan. Kita simak adzan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La uhajiru illa smuk. Ya Rasul, iya benar, tentu saya begitu. Tidak ada yang saya boykot, tidak ada yang saya merasa tidak nyaman kecuali menyebut namamu. Ini satu kewajaran sifat manusiawi dari siapa, bahkan termasuk istri Nabi Muhammad SAW. Jadi mau nyebut nama Nabi Muhammad, itu tidak nyaman, sehingga yang disebutnya adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Apalagi perempuan. Jadi kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakkan yang diterima oleh suami dan istri, itu ada satu ruang di mana kita akan mengatakan itu sifat sisi manusiawi yang tidak bisa lepas dari siapapun. Karena yang namanya manusia itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya. Tentu diantaranya adalah perubahan emosi. Ketika ada hal-hal yang tidak disukai pasti ada emosi. Tapi yang terpenting bagaimana kita itu tidak kemudian buru-buru mendiamkan, tidak menyapa, bertindak dengan hal-hal yang merugikan, utamanya dalam rumah tangga. Maka di antara hal yang paling harus ditahan dari pasangan masing-masing adalah kalimat yang menyakitkan. Sehingga opsinya Sayyidah Aisyah itu sangat bagus sekali. Itu bisa jadi uswah itu. Jadi yang tidak ingin disebut waktu marah saja oleh Sayyidah Aisyah adalah Tuhannya Nabi Muhammad. Ya opsinya ke Tuhannya Nabi Ibrahim, meskipun maknanya ya sama-sama Allah. Allah kita punya waktu berapa menit? 5 menit. Silakan. Kita terima kasih. Bagaimana orang yang memberikan suatu kebaikan disambut dengan kebencian? Kita memberikan rasa ungkapan rasa syukur. Saat sholat dari takbir sampai salam itu tak jabu. Rasa syukur apa rasa syukur? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjabat tangan, memberikan baik. Disambut tidak baik. Selama berikutnya merasa tidak ikhlas. Kalau lagi sakit itu apa? Bagaimana? Ya dia. Pahala saya diberikan baikan dan Ya. gimana saya hadir. Bertepuk sebelah tangan kan. Kalau memang ini fenomena kita hidup bermasyarakat. Jadi ada yang menganggap bahwa setelah sholat salaman itu bagian di antara rutinitas. Biasa di masyarakat kita dari yang lama-lama begitu. Kemudian ada yang memahami justru setelah sholat itu nggak ada rutinitas itu, sehingga itu dianggap masalah problem. Bagi kita yang bersikap benar, menurut pandangan saya, bersikaplah sewajarnya. Salaman dimanapun tidak terlarang.
selama tidak mengganggu orang lain. Misalnya sedang sholat misalnya, tidak boleh. Nah ini sedang zikir dan dia seandainya dia salam, kemudian nanti diajak duduk diskusi aja lah, tidak ada masalah. Artinya itu hanya persoalan respon. Kalau itu sampean anggap sebagai sebuah kebaikan dan itu ditolak menjadi sebuah keburukan, imam atau yang dikenal dengan Al-Hanafiyah ya, pernah ditanya tentang itu, tentang kebaikan yang dibalas dengan keburukan. Maka beliau menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran, wa hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Dan kita pernah bahas di kitab Al-Rusul. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Bahkan beliau mengatakan, bahkan yang terbaik adalah ketika kita berbuat baik pada orang tapi dibalas dengan keburukan. Jadi kita sudah berbuat baik, balasannya adalah keburukan. Dan ini sulit banget. Jadi kita mempersembahkan yang terbaik menurut kita, balasannya adalah keburukan. Nah, bagaimana kita mengikhlaskan, kita melatih. Dan ini bagian dari riyadhah kehidupan, perjalanan kehidupan. Karena ini sama-sama, selamanya. Sebenarnya bukan hanya persoalan ini, banyak persoalan-persoalan yang kita tidak bisa melepaskan dari kehidupan realitas bermasyarakat. Tapi ya harus diakui bahwa kita harus belajar bersikap dewasa. Entah sebagai orang yang tadi ya kasusnya apa, salaman, menganggap salaman itu sebagai rutinitas, bagian rutinitas dia sebelum zikir, atau bagi orang yang menganggap itu nggak ada karena Rasul nggak pernah begitu, sahabat nggak pernah begitu, terus. Itu kalau mau diperuncing, yang ada tambah benci. Jadi runcing, takutnya jadi tadabur tadi, apa tadabur tadi? Pas saling melengos. Ada yang parah Pak. Jadi orang salaman, pakai kepala. Dokter pikir, bagi saya seperti itu, ini sikap berlebihan. Bagi saya begini, sudahlah sambut salamnya. Kalau misalnya Anda tidak setuju, nanti ajak diskusi. Apalagi sampai ketawa. Kau pikir, pergi saat perkara. Coba boleh bagus. Jangan saya tomat. Kita dan bagus. Ketika tak bagus, ketika ada contoh dari kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah pertengkaran. Bagaimana kalau kita mau dewasa? Kalau mendewasakan Pak, yang ini sambut dulu salamnya. Nanti setelah itu kalau memang itu dianggap nggak ada contoh dan memang nggak ada riwayat tentang itu, duduk kasih penjelasan. Nyon semua orang boleh menita dari masalah dunia. Kimon adikir boleh salamnya tak kursus. Nah, kan nyaman boleh kasih. Tapi udah Pak, mau acara bergerak. Ibu sekanan lah, mas saya mau bergerak. Nah, sampean sebagai orang yang merasa itu sebagai kebaikan yang dipersembahkan, lalu dapat keburukan, maka bersabarlah. Maka insya Allah akan dapat kebaikan dari Allah. Jadi seperti itu. Allah akan bersabar. Yang lain? Cukup. Habis. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang lembut hatinya, yang senantiasa mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan kita senantiasa merasa bahwa kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.